Sepertinya ada kejadian cukup menarik di mana harga emas susah untuk mengalami kenaikan lanjutan, tapi juga enggan untuk mengalami penurunan lebih dalam. Dan itu terjadi berkali-kali dalam minggu ini. Jadi kalau kita lihat dari data ekonomi, kecenderungannya negatif untuk emas, tapi lagi-lagi fundamental yang bercokol sampai saat ini, walaupun tanpa perang ya, harusnya dia masih tetap positif. Ditambah lagi dengan kondisi geopolitik yang masih tidak pasti, ternyata itu yang membuat double combo. Jadi kita akan lihat di sini apakah ada kemungkinan fail lalu kemudian dia terjun bebas atau dia akan justru merombak ataupun tembus level resisten. Kita lihat berikut ini. Oke, satu hal yang pasti teman-teman dari grafik US Treasury Yield ini, lagi-lagi kita berada di dalam zona yang krusial antara dia mengalami kenaikan lanjutan di atas level 3,83 atau dia kembali mengalami penurunan. Ini kaitannya dengan candlestick yang ini. Bagian ini tentunya akan menjadi sorotan utama kita, tapi yang sebelum itu kita juga memiliki areal ini. Jadi sejauh ini 50%-nya dan juga akhirnya level tertingginya. Jadi ada dua resisten yang tersisa, kita tinggal tunggu apakah resisten pertama ini ditembus atau tidak. Ya, jadi kita masih punya dua level resisten di situ. Di sisi lain, untuk penurunan, maka yang harus terjadi adalah rejection di zona resisten. Jadi ini cukup dekat ya dengan garis resistennya. Kemudian juga ini kaitannya dengan nasib US dollar. Ternyata kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi kemarin, ini murni karena data ekonomi ADP kemarin yang cukup kuat, karena kita lihat tadi US Treasury-nya tidak turun, justru mulai kenaikan. Hanya saja posisi dari US dollar mungkin agak sedikit mendapatkan dukungan lebih lanjut terkait dengan geopolitik. Itu berarti tanda-tanda terkait dengan tingkat permintaan safe haven yang masih tetap akan membayangi market sampai saat ini. Oke, saya hapus salah satu level support. Kita lihat di sini area Fibonacci retracement kelihatannya juga harus kita perbarui. Kalaupun misalkan saya perbarui ke bawah seperti itu, berarti patokan saya adalah area yang saat ini terjadi di 50% yang juga berhimpitan dengan garis trendline ini. Jadi kalau misalkan perhatikan ini, dua level resisten berada di satu titik yang sama, sehingga otomatis ini ada dua peluang yang juga sama. Pertama, yaitu kaitannya dengan yang sebelumnya terjadi, historical berarti menunjukkan ini ada potensi rejection. Dikarenakan asumsinya adalah area tersebut strong resistant. Di sisi lain, ini juga akan sangat bergantung pada data ekonomi atau geopolitiknya. Kalau misalkan dari data ekonomi saja, berarti ya kita berharap ada lonjakan kenaikan dari data ekonomi tersebut sehingga positif untuk US dollar. Kalau tidak, berarti kita hanya mengandalkan kepada geopolitik. Yang artinya, strong resistance ini sangat potensial untuk ditembus, sehingga itulah yang akan membuat emas tertekan lebih lanjut. Tapi hati-hati ya, diferensiasinya adalah apakah faktor dorongan ini karena geopolitik, yaitu berarti safe haven, atau gara-gara data ekonomi. Kalau gara-gara geopolitik, maka kenaikan dolar ini akan diiringi juga kenaikan emas. Sebaliknya, kalau ini murni karena ekonomi, maka emas akan terkoreksi turun. Nah, jadi kira-kira akan yang seperti apa? Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari grafik pound sterling, ini adalah posisi penurunan yang lebih lanjut, dan ini berarti juga mengantarkan terkait dengan peluang penurunan di bawah 61,8%. Jadi areal 1.30 ya lebih tepatnya, kemungkinan bisa saja terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Ini dengan catatan tentunya kalau sampai malam nanti atau sampai sesi perdagangan hari Kamis ini betul-betul ditutup di bawah level 61,8% secara daily. Karena itu berarti terjadinya potensial melemahnya areal kenaikan ya ataupun uptrendnya. Di sisi lain di grafik keempatnya juga semakin dalam teman-teman. Setelah dia tembus level support yang ada di area orange ini, kemudian kemarin pun setelah turun ke 1.3236, ternyata dia sempat rebound tertahan di bawah zona orange, lalu kemudian sekarang ini dia tembus zona support 1.3236. Nah, masalahnya adalah setelah penurunan kesekian kalinya, apakah ini akan terjadi rebound atau akan lanjut turun? Oke, skema berikutnya teman-teman. Kalau lihat dari pola pergerakan seperti ini, secara teknis, kalau kita bicara tentang higher, lalu kemudian semakin rendah berarti lower high gitu ya. Di sini high pertama, kemudian di sini lower high, lalu kemudian di sini juga lower high, maka kemungkinan peluangnya adalah dia dalam posisi downtrend. Oleh karena itu, kalau misalkan lihat seperti ini, anggapan saya adalah seperti demikian. Nah, kalau misalkan sudah ketemu level support yang sama, maka yang terjadi hampir mirip dengan yang terjadi di titik yang ke-1 ini. Jadi posisinya, kalau lihat dari seperti ini, berarti akan ada potensi kenaikan ataupun rebound terlebih dulu. Mungkin maksimumnya adalah 1.3236, itu berarti menguji kembali 0%, atau hanya setengah badan dari real body yang tercipta di kondisi terakhir. Yaitu berarti
candlestick yang ini. Nah, kalau kita asumsikan candlestick yang terakhir, berarti tinggal tandai saja 50%-nya, yang berarti juga tidak terlalu jauh dari 0%, lalu kemudian bagian high-nya. Nah, selama dia tidak tembus bagian high-nya, maka kita asumsikan ini adalah zona sell Anda, teman-teman. Ya, jadi Anda tinggal cek saja candlestick yang panjang ini, ada high di 1.3257 dan bagian tengah mungkin saya asumsikan ini 1.3216 atau 1.3215. Artinya dari sejak 1.3215 sampai 1.3250-an itulah zona sell terbaru Anda. Dengan harapan bahwa dia akan semakin turun, tertekan kembali dan tembus 1.3150-an sehingga akhirnya melirik zona 1.3030. Nah, sebaliknya teman-teman, posisi ini akan kembali menjadi bullish kalau dia berhasil tembus bagian high tadi ya 1.3250-an, kemudian dia kembali ke zona orange dan itu berarti 1.3312. Oke, kira-kira mana yang akan terjadi? Selama US dollar-nya masih cukup kuat, ya saya rasa otomatis dia akan mulai penurunan. Tapi kalau data ekonomi, ya kaitannya dengan PMI service dari Inggris yang menguat, ya saya rasa itu adalah kesempatan untuk mencari pullback, lalu kemudian Anda sell on rally di situ. Sementara kalau kita lihat dari crude oil, well, ini agak membingungkan memang, karena satu sisi dia sudah naik di atas level resisten kita, di lain sisi dia sempat turun kembali, ya, tapi ini adalah false breakout. Dan sekarang ini kita akan amat sangat bergantung dengan candle hitam yang ini, teman-teman. Jadi kalau lihat dari seperti ini, berarti dia sedang mulai kenaikan sampai menguji 50% real body long black candle, sehingga akan sangat ditentukan nantinya apakah dia mampu untuk melanjutkan penaikan apa tidak. Tapi seperti biasa, karena tekanannya seperti itu, berarti yang dibutuhkan oleh bullish itulah tembus di atas bagian high tersebut. Nah, dalam hal ini berarti kita menunggu sampai kepastian dia tembus 72.40. Kalau misalkan dia tembus 72.40, silakan Anda pertahankan buy dengan target potensial 73 ataupun bahkan 74.20-an. Sebaliknya, kalau sampai dia gagal tembus 72.40, sebaiknya Anda switch strategi menjadi sell dengan potensi 71 ataupun bahkan ke 69 kembali. Nah, idealnya kalau misalkan lihat seperti ini, memang harusnya 50% itu langsung menurunkan ataupun menahan diri. Tapi karena case-nya adalah berbeda di sini, yang kita lihat adalah breakout, kemudian ini adalah pullback, maka seharusnya kita masih tetap dalam jalur kenaikan. Nah, jadi ini pun didukung oleh kondisi daily chart. Walaupun demikian, candlestick-nya yang meragukan, ini juga diakibatkan dari kenaikan yang tertahan di 50% real body. Jadi lagi-lagi teman-teman, 1, 2, 3. Ini adalah 3 resisten yang sebetulnya kalau kita satukan, bagian ini mungkin jadi satu puncak, dan ini adalah bagian yang keduanya. Nah, walaupun seperti ini, saya tidak bilang bahwa ini adalah double top, tapi bisa saja terjadi. Tapi yang akan saya sodorkan di sini adalah double bottom, yang kemungkinan dia sedang mencari cara untuk menembus zona neckline-nya. Karena hal tersebut, itu akan berarti tergantung dari dukungan data ekonomi ataupun peristiwa geopolitik ke depan. Kalau misalkan ternyata masih memanas, maka hati-hati, ini akan menjadi kesempatan dia untuk mulai kenaikan dan mengincar zona 74 atau 76. At least kita masih punya waktu 2 hari ke depan untuk menutup minggu ini, karena kalau kita perhatikan dari grafik candle ataupun candlestick weekly-nya, kecenderungannya adalah dia harusnya mengalami penurunan. Tapi semua bisa berubah kalau ternyata geopolitik masih terus bermayangi market. Nah, sementara untuk gold, meskipun dalam grafik daily menunjukkan candlestick ditutup dengan hanger ataupun hanging man dalam hal ini, maka peluangnya harusnya kita akan lihat kembali penurunan. Tapi coba lihat di sini teman. Saya akan flashback lagi dengan grafik ataupun candlestick di tanggal 24 September. Oke, masih ingat garis biru ini adalah 50% real body candle, dan coba lihat penurunan kemarin. Tertahan tepat di zona 50% real body candle. Artinya penurunan tersebut juga hampir sama dengan kejadian 2 candle sebelumnya, yang mana berarti posisinya tidak merubah tren. Nah, sementara bagian low itu adalah di areal ini. Ini adalah 2622. So far kita tidak melihat areal 2622. Nah, berarti dalam hal ini secara teknikal dia masih tetap dalam fase ataupun zona buy-nya. Dan penurunan itulah kesempatan untuk mencari level buy kembali. Artinya Anda punya cukup ruang secara harian itu adalah di antara 2641 sampai 2622. Kalau sampai terjadi penurunan di bawah 2622, barulah kita katakan dia potensi penurunan reversal bearish ataupun profit taking berlanjut dengan target potensial 2615 atau bahkan 2600.
Tapi untuk hal tersebut akan sangat bergantung pada data ekonomi. Dan pada akhirnya, kalau kita kaitkan dengan Elliott Wave, lagi-lagi di grafik keempat, saya ingatkan, kita masih punya peluang untuk melihat kenaikan wave kelima. Dan ini terlihat dari fase pergerakan yang terjadi sejak kemarin. Kurang lebih dia tertahan, masih tetap ini adalah jalur wave keempat, sehingga kenaikan ini saya pernah ungkapkan bahwa ini adalah potensi secara bertahap sebagai wave kelima. Jadi harapan saya dia akan bergerak seperti ini teman-teman. Nah ini berarti tahapannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam artian di dalam wave kelima dia juga memiliki sub pergerakan seperti 5 wave sebelumnya. Nah otomatis zona buy untuk saat ini masih berada di kisaran 2632 sampai 2640-an. Tapi kali ini saya mengincar zona yang paling efektif seperti yang terlihat ditunjukkan di grafik K1. Anda bisa lihat sini false breakout-nya, zona orange masih cukup efektif, berarti 2648, 2652 itulah zona yang cukup efektif. Atau kurang lebih maksimumnya adalah jangan sampai tembus zona 2640-an. Dan stop loss-nya ataupun switch strategi menjadi sell kalau betul-betul dia confirm tembus 2640 dengan potensi area kuning di area 2624 atau bahkan jauh lebih rendah di 2600. Ini akan bisa terjadi kalau geopolitik mereda, tidak ada bukti bahwa perang akan berlanjut, dan tentunya data ekonomi melonjak jauh lebih tinggi.